Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kuis praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Nah, di mana di sini saya sudah membuat implementasi codingan untuk kalkulator client server eh, menggunakan socket programming dengan bahasa Python. Nah, di sini terdapat dua file yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu server.py dan yang kedua itu ada client.py. Nah, sebelum kita masuk ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk file server.py-nya. Nah, codingan server.py ini merupakan sistem kalkulator client server menggunakan socket programming atau TCP. Nah, artinya server akan menunggu koneksi dari klien, menerima permintaan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali bagi, dan faktorial dalam bentuk JSON. Kemudian memproses perhitungan, lalu mengirim hasil kembali ke klien server. Nah, server ini juga ke klien. Nah, server ini juga dibuat multi klien menggunakan threading. Nah, jadi beberapa klien itu bisa dilayani secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian codingannya. Di sini ada import socket, threading, JSON, dan math. Yang dimana import socket itu untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan server. Kemudian threading itu untuk agar server bisa menangani banyak klien. Kemudian JSON itu untuk agar data dikirim klien itu ke server punya format rapi dan juga boleh diproses. Nah, math itu dipakai untuk fungsi faktorial pada operasi faktorial. Nah, kemudian di sini terdapat host 0.0.0.0 dan port 5000. Nah, di mana host di sini itu merupakan server eh, mendengarkan semua alamat IP pada komputer. Nah, sedangkan port itu yaitu komunikasi yang digunakan klien yang harus memakai port yang sama agar bisa terkoneksi. Nah, kemudian di sini terdapat dev compute of start Benon. Nah, di mana fungsi compute ini adalah inti perhitungan. Nah, jadi fungsi ini menerima op itu jenis operasinya misalnya tambah, kurang, kali bagi, dan faktorial. Kemudian untuk A dan B-nya ini merupakan angka input atau khusus faktorial hanya butuh A saja. Nah, kemudian di sini ada penjelasan eh, operasinya seperti tambah nih A tambah B, kemudian kurangnya A kurang B kali A kali B bagi eh, A bagi B gitu. Dan kemudian di sini ada A faktorial. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi handle klien, yaitu untuk melayani satu klien. Nah, fungsi ini nih dipanggil saat ada klien terkoneksi. Nah, di dalam server ini dia menampilkan log bahwa klien itu terhubung. Kemudian juga menerima data dari klien dengan count itu 4096. Nah, kemudian data yang masuk itu ditampung ke variabel buffer. Nah, kenapa sih kita pakai buffer? Itu karena data jaringan bisa datang sepotong-sepotong. Jadi server akan mengumpulkan dulu sampai lengkap. Nah, kemudian di sini ada protokol komunikasinya, di mana bagian penting itu di WLB ini. Nah, di mana ini merupakan server itu memproses request berdasarkan new line. Nah, artinya itu klien mengirim JSON, kemudian server memotong data per baris sehingga setiap baris itu dianggap satu permintaan. Nah, lalu server juga mengubah JSON menjadi objek Python, juga mengambil operasi A dan B, dan juga dia mengubah input menjadi angka atau float, yaitu memanggil compute operasi A, B untuk mendapatkan hasilnya. Nah, jika dia berhasil, maka oke atau true, nah result juga di sini. Nah, selanjutnya itu ada fungsi main. Nah, di sini ada fungsi main. Nah, di mana fungsi main ini pada server itu membuat soket TCP-nya, kemudian mengaktifkan source ADDR, kemudian ada bind untuk mengikat alamat dan port. Nah, kemudian di sini setiap kali kalian masuk, nah server itu membuat thread baru. Ini seperti ini, trading.thread. Nah, kemudian ini yang membuat server itu bisa melayani banyak klien secara bersamaan tanpa menunggu satu klien selesai dulu. Nah, selanjutnya kita ke file kedua yaitu client.py.
Nah, kode ini adalah program klien untuk kalkulator klien server berbasis soket. Nah, klien ini bertugas sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan menu operasi seperti tambah, kurang, kali bagi, dan faktorial. Dan kemudian dia menerima input angka dari user, kemudian mengirim permintaan ke server dalam format JSON, lalu menerima balasan hasil dari server dan menampilkannya. Jadi perhitungannya sebenarnya dilakukan di server. Nah, sedangkan klien ini hanya mengirim request dan menampilkan output. Nah, di sini kita langsung saja ke codingannya, di mana di sini terdapat import socket dan JSON, di mana socket ini dipakai untuk membuat koneksi jaringan ke server, sedangkan JSON ini untuk mengemas data permintaan atau request dan membaca data balasan respon dalam format yang rapi. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi server IP dan server port, di mana server IP itu 12.0.0.1, sedangkan server port itu 5.000. Nah, di mana 127.0.0.1 ini adalah local hostnya. Nah, artinya server dan klien itu berjalan di komputer yang sama. Nah, selanjutnya itu ada menu operasi, di mana menu operasinya itu ada 1 tambah, 2 kurang, 3 kali, 4 bagi, dan 5 faktorial. Di mana bagian ini membuat penetapan pemetaan pilihan angka 1 sampai 5 menjadi nama operasi. Nah, tujuannya itu agar user itu memilih cukup lewat angka aja, tapi data yang dikirim ke server tetap berupa nama operasi yang mudah diproses. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi input number, yang dimana fungsi ini memastikan input user itu benar-benar angka. Nah, jika memasukkan huruf atau karakter lain, program tidak crash, tetapi akan menampilkan pesan input harus berupa angka, lalu meminta input ulang. Nah, ini penting agar data yang dikirim ke server sudah valid dari sisi klien. Nah, di sini kemudian ada fungsi send request untuk komunikasi klien server. Nah, di mana fungsi ini adalah inti komunikasi pada jaringan pada klien. Nah, di mana pertama itu klien mengirim data request ke server. Nah, kemudian klien juga menunggu respon dari server. Nah, lalu data itu diterima bertahap lewat REST, kemudian juga disimpan ke buffer, nih buffer. Nah, setelah itu kita data itu diambil satu persatu dan diubah dalam format JSON. Nah, kemudian di sini kita masuk ke fungsi main, di mana di bagian main ini klien itu menjalankan proses utamanya. Nah, di mana yang pertama itu dia menampilkan informasi koneksi ke server, yang kedua itu membuat soket TCP lalu melakukan koneksi. Nah, jika berhasil maka muncul pesan OK terhubung ke server. Nah, yang ketiga itu dia menampilkan operasi nih di sini. Nah, dia menampilkan operasi dalam loop atau looping itu secara berulang. Nah, user itu bisa memilih operasi dari angka 1 sampai 5 atau 0 untuk keluar. Nah, kemudian klien memvalidasi pilihan user, kalau bukan angka maka diberi pesan error di sini. Nah, di sini diberi pesan error. Nah, kalau angka tapi bukan mono maka diberi pesan maka pilihan tidak valid. Nah, kemudian di sini membentuk request sesuai operasi yang dipilih, yang dimana setelah user memilih operasi, nah jika operasinya itu faktorial, nah jika faktorial, maka klien hanya menginput A saja gitu untuk payload. Nah, jika operasi lain, klien meminta input A dan B, jadi khusus faktorial, maka kita cuma bisa menginput variabel A saja gitu. Nah, kemudian di sini menampilkan hasil dari server, yang dimana klien memanggil send request di sini. Nah, untuk mengirimkan payload dan menerima respon. Nah, jika respon oke sama dengan true, maka klien akan menampilkan hasil. Nah, jika false, maka klien menampilkan pesan error dari server. Nah, jika koneksi terputus atau terjadi masalah jaringan, klien akan menampilkan error dan berhenti. Nah, di sini merupakan codingan yang if name mainnya itu untuk memastikan programnya dari fungsi main saat file itu dijalankan. Nah, itulah penjelasan dari codingannya, maka kita langsung saja melihat output dari programnya. Nah, yang pertama itu kita buka terminal terlebih dahulu, lalu klik new terminal. Nah, di sini kita bisa langsung ambil terminal lagi, lalu split terminal. Nah, di sini kita bisa mengetikkan Python server.py, lalu kita enter.
Nah, di sini tertera nih kalkulator client server listening on 0.0.0.0 5.000. Nah, berarti di sini untuk servernya sudah jalan. Nah, langsung saja kita ke bagian menjalankan file kliennya, yaitu dengan perintah python client.py. Python client.py. Lalu kita enterkan lagi. Nah, di sini terdapat tampilan bahwa kalkulator client server menghubungkan ke server 127.0.0.1 Oke, terhubung ke server, maka mereka sudah terhubung. Nah, di sini terdapat menunya. Yang pertama itu ada 1 tambah, 2 kurang, 3 kali, 4 bagi, 5 faktorial, dan 0 keluar. Nah, teman-teman bisa memilih nih, misalnya di sini saya akan memilih angka 3. Nah, angka 3 di sini, maka kita akan mendapatkan program kali. Nah, di sini dia meminta menginputkan variabel A. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel yang pertamanya itu A-nya itu saya memasukkan 15, lalu untuk variabel B-nya saya masukkan 21. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat hasil dari server 315.0. Nah, hasil dari 15 kali 21. Nah, di sini tampil tampil lagi menunya. Nah, teman-teman kalau ingin keluar bisa langsung tekan 0 saja. Lalu enter. Nah, di sini akan program akan keluar. Nah, pada bagian servernya ini akan terdapat pesan yaitu klien terputus. Jadi kliennya sudah terputus di bagian server. Nah, baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.